نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para habaib yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, wabil khusus kepada akhina al-mahbub al-habib Zain bin Husin al-Khirid, wa kadhalik al-habib Husin al-Gadri wal habib Ali al-Habsyi wa jami'ul habaib hafidhahumullah wa ra'ahum. Begitu juga dengan segenap para alim ulama, para kiai,
asatid, guru-guru ngaji yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati dan kita taati. Wabil khusus di sini ada guru kita bersama, yaitu Ustadz Abu Hasan. Juga ada Ustadz Farouk dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Dan juga yang teristimewa kepada teman-teman dari organisasi kepemudaan Bertal, yang kita doakan mudah-mudahan keberadaan organisasi ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum insyaallah, khususnya pada masyarakat Talangor, dan mudah-mudahan organisasi Bertal senantiasa berkembang dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak lupa kepada teman-teman daripada Jam'iyah Hadrah Remas Masjid Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak berdiri, saya duduk karena kondisi kurang sehat sedikit. Yang kedua, saya sebenarnya merasa tidak pantas, jangankan untuk dikarak, sebenarnya saya duduk saja di sini untuk memberikan tausiah sebenarnya itu belum waktunya dan tidak pantas kalau melihat pribadi dan tingkah laku Al-Fagir di sini. Tapi dikatakan kalau ada saudara kita yang ingin memuliakan, maka kita tidak boleh untuk menolak mereka selama mereka ingin memuliakan kita sebagai bentuk idkhalus surur, untuk menyenangkan mereka. Memang dari kemarin waktu di pelabuhan Caktor begitu juga dan lain sebagainya, mari kita berkaca kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau naik kuda, dan beliau naik onta beliau naik onta. Di situ dengan sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang yang ada di Madinah itu dia melihat dari bukit Thaniyatul Wada. Jadi Thaniyatul Wada itu berupa bukit. Dari bukit Thaniyatul Wada itulah orang-orang senantiasa memantau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka setiap hari memantau, tiba saatnya ketika melihat rombongan datang, mereka berteriak dengan mengatakan, datang Rasulullah, Rasulullah datang, Nabi Muhammad datang. Sehingga ketika mereka berteriak, keluar semua masyarakat yang ada di kota Madinah tanpa terkecuali. Dari mulai kalangan bapak-bapak, kalangan ibu-ibu, remaja-remaji, putra-putri, anak-anak, kaum budak, semua keluar menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah masuk, mereka semua dengan bersamaan mengucapkan Tala al-Badru alaina, Tala al-Badru alaina. Di kerumunan orang banyak. Ternyata apa yang terjadi di sana? Ternyata orang-orang tidak ada yang tahu ketika itu kaum Ansor siapa itu Rasulullah. Yang mereka kira adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ketika itu dia lebih tinggi di situ. Ontanya yang nampak adalah Sayyidina Abu Bakar, sedangkan Rasulullah menunduk dengan penuh rasa tawadhu dan rasa malu. Sehingga yang dikenal ketika itu Sayyidina Abu Bakar, disangka Sayyidina Abu Bakar itulah Rasulullah SAW. Bagaimana seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulianya, beliau masih tawadhu, rendah diri. Apalah arti kita di sini? Nah, jadi karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa dimuliakan oleh orang, itu akan membawa hati kita itu menjadi sakit. Kita akan menjadi sombong, kibir, yang mana itu demi Allah semua nilai pahala yang kita kerjakan akan hilang seketika, gugur bagaikan daun yang rontok. Nah, di sini kadang-kadang yang saya tidak mau, bahkan saya kalau dicium tangan saja saya tidak mau. Kenapa? Saya merasa tidak pantas. Saya hanya mengatakan, begitu mulianya Anda punya adab, begitu mulianya Anda punya akhlak, orang seperti saya Anda hormat. Itu karena husnudzon Anda kepada saya.
ada manusia yang tidak punya aib, tidak ada manusia yang tidak punya celah, tidak ada manusia yang tidak punya keburukan. Hanya saja Allah tutup keburukan saya sehingga Anda hanya melihat kebaikan yang ada pada diri saya, sehingga Anda semua husnudzon kepada saya. Sama begitu juga dengan Anda semuanya. Ketika Anda dihormat oleh orang, bukan menunjukkan kemuliaan Anda, tapi baiknya akhlak yang memuliakan Anda. Kenapa? Karena Allah menutup aurat kita, Allah menutup aib kita. Andaikan Allah membuka semua aib kita, niscaya tidak ada satupun orang yang akan bersalaman dengan Anda dan saya. Niscaya ketika saya jalan, Anda akan meludah kepada saya. Kenapa? Karena Anda tampak bagaimana aib yang ada pada diri saya. Disitulah ketika kita semakin dihormat, kita harusnya semakin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini hanya menumpang berkah daripada apa yang saya sampaikan, yaitu ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang hebat bukan yang berceramah, yang hebat bukan yang mengajar, tapi yang hebat adalah ayat-ayat Allahnya, hadis-hadis Nabinya. Ketika disampaikan saja, orang itu mendapatkan kemuliaan. Dari sinilah kita belajar. Kalau kita hanya menyampaikan saja, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ada di dunia. Bagaimana nanti ketika kita di akhirat? Disinilah pelajaran harus kita ambil. Ayo, kalau kita ikut Nabi, pasti kita akan mulia dunia sampai akhirat. Tapi kalau kita tidak ikut Nabi, niscaya kita akan hina dunia dan akhirat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kadang-kadang kalau saya itu tidak mau, bukan berarti saya sombong atau lain sebagainya. Hanya saya menjaga hati, takut hati saya rusak. Jadi tolong juga ketika kalian itu dalam sholat, dalam doa kalian jangan lepas untuk doakan saya juga. Senantiasa kita semua mudah-mudahan selalu diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menyampaikan semua amal ibadah sampai ke langit diterima itu melainkan karena keikhlasan. Kalau dikatakan berapa banyak orang yang masyhur di dunia, terkenal di dunia, tapi ternyata di akhirat dia tidak dikenal. Di langit, bukan di akhirat, di langit dia tidak dikenal. Orang kalau meninggal dunia itu dia dibungkus dari kain kafan yang berupa cahaya nur. Ketika ruhnya keluar dari tubuhnya, maka diterima oleh malaikat dengan kain kafan yang berupa cahaya nur, dibungkus lalu dibawa sampai di pintu langit. Malaikat mengatakan, inikah orang yang amalnya setiap hari yang diantarkan pagi dan petang, yang inilah amalnya yang setiap Kamis yang dia berpuasa, dia beribadah setiap minggunya atau setiap hari dan lain sebagainya. Apakah ditanya oleh malaikat? Dikatakan iya, ini orangnya. Diterima, disambut oleh seluruh penduduk langit. Tapi berapa banyak yang dia dikenal di muka bumi ini, ternyata begitu disampaikan di pintu langit, apakah ini orang yang amalnya itu setiap hari? Ternyata bukan. Ternyata amal dia tidak sampai ke langit. Tergantung semua, tidak sampai ke langit, tergantung dia di tengah-tengah. Kenapa? Karena ketika dia beramal diiri dengan riya, sombong, sum'ah, ujub, kibir dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi kita lihat sekarang orang, begitu dia malam tahajud, dia selfie masih. Alhamdulillah baru selesai sholat tahajud. Bagi yang suka, like and share. Ini terjadi sekarang. Maka dikatakan nanti di akhir zaman itu, wallahu alam. Apakah ini tidak tahu, tapi yang jelas ada keterangan riwayat mengatakan nanti di akhir zaman itu ada fitnah yang namanya latma. Apa fitnah latma itu? Tidak ada satu orang pun melainkan dia membiarkan pipinya untuk ditempeleng. Ada sebagian ulama itu yang mengatakan sekaranglah zamannya, yaitu HP. Kalau Anda terima telepon bagaimana? Begini tidak? Berarti apa? Berarti semua hampir manusia membiarkan pipinya untuk ditampar. Bila cabut tampeleng berumah sampean, Pak. Pak, aduh, kena ini kan. Bila tampeleng kan ini. Bila nunggu HP berumah. Pada tak pada.
Ya wallahu alam benar tidak wallahu alam, tapi yang jelas ada ulama yang mengatakan seperti itu. Apa? Ternyata betul, ini dahsyat fitnahnya sekarang. Dulu seorang putri, seorang wanita, ketika dia berada di dalam rumah, berarti itulah tempat yang paling aman bagi seorang wanita. Tapi sekarang jangankan dia di rumah, di pengajian sebelah ibunya pun tidak aman. Kenapa? Dia masih bisa whatsappan sama pacarnya. Orang tuanya tak tahu. Antos lo, ini Ki Habib bagi ceramah deki ya, Marina. Fitnah yang dahsyat. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara HP. Ayo kita lihat sekarang. Al-Quran, lebih banyak mana kita megang HP atau Al-Quran? Bangun tidur apa saya tekuk? Gak mandi bilang ke HP saya tekuk. HP begitu dia baru beli sibuk dibelikan apa namanya itu? Apanya mana? Hah? Casing apa namanya itu? Silikon, casing atau apa namanya terserah lah itu. Bila ditanya apa mek belaki ini? Iya takut keker lecet, takut rosak kaki. Tapi dia membiarkan auratnya untuk terbuka. Kalau HP hanya lecet, rusak, tapi ketika Anda tidak memakai jilbab, Anda buka aurat Anda, resikonya neraka jahanam. Na'udzubillah, ini fitnah latma, hati-hati dengan ini. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini sangkuna si ada apa boleh ini leso ini sudah. Doa. Pun malam ini masalahnya. Orangnya ini boleh. Ada boleh sudah orangnya sudah ini. Baik. Mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bisa mengantarkan kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Ketika kita ditakdir bisa hadir di tempat seperti ini, sekali lagi saya katakan ini nikmat yang sangat besar. Hadisnya sering saya sampaikan. Dikatakan man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman salakallahu wa fi ba'dir riwayah sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, perjalanan, yaltamisu fihi ilman, di dalam dia menempuh perjalanan itu untuk mencari ilmu. Jalannya dia dari rumah ke tempat ini tentunya dia menempuh sebuah jalan. Dia begitu dia tempuh jalan tadi hanya untuk datang ke tempat ini, hanya untuk menuntut ilmu, mencari ridha Allah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita bahas dulu sedikit. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk surga dengan mudah dan ingin dimudahkan oleh Allah, maka kemana jalannya? Bagaimana yang harus kita tempuh? Berangkat untuk mencari ilmu. Sementara orang menganggap remeh majelis seperti ini sekarang, tapi dia lupa ketika kita hadir di sini, inilah adalah jalan pembuka bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyiduna Ali karamallahu wajha, Al-Imam Ali, beliau mengatakan, man kana fi talabil ilmi kanat al-jannah fi talabihi. Barang siapa yang dia itu mencari ilmu, maka pada hakikatnya surgalah yang dia cari. Tapi sebaliknya, man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Barang siapa yang dia itu mencari maksiat, berjalan menempuh perjalanan ke tempat maksiat, pada hakikatnya kata Sayyidina Ali, dia itu adalah neraka yang dia cari. Sampai di sini karena Bertal ini anak-anak muda, kumpulan anak-anak muda. Anak muda ini masih bergelora jiwanya, nafsunya. Pokokna, sudah bila ibu loyu tak bisa. Itu anak-anak muda. Kalau dia senang dengan sesuatu tidak bisa dihalangi. Ingat teman-teman sekalian semuanya anak-anak muda, ketika Anda jalan menuju ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah,
Kita terang-terangan saja sudah di tempat-tempat yang maksiat, di situ yang ada laknat Allah, orang yang tidak membuka aurat di sana, mungkin dangdutan, ada video wanita dan lain sebagainya dan semacamnya. Pokoknya ketika Anda menempuh perjalanan menuju ke tempat itu, apa kata Sayyidina Ali? Pada hakikatnya Anda sedang mencari neraka. Itu hakikatnya. Ingat, 1400 tahun yang lalu Nabi kita sudah mengingatkan, hati-hati. Kalau kau ingin masuk surga, cari dulu jalannya supaya mudah. Apa di antara jalannya supaya mudah masuk surga? Hadirlah Anda ke tempat-tempat seperti ini. Datanglah kamu ke sini. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, bukan hanya digampangkan surga, Anda sedang berjihad di jalan Allah. Ketika Anda takut untuk menghadapi musuh-musuh orang kafir, Anda tidak punya jiwa yang besar, Anda tidak berani ke Palestina, Anda tidak berani menghadapi mereka. Cukup ketika Anda datang ke tempat seperti ini, dikatakan man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilm, dalam rangka mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia itu sedang berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Ketika kita keluar sekarang ini, kita fi sabilillah, kita jihad. Kenapa dikatakan jihad oleh Rasul? Tidak mudah untuk datang ke tempat ini, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ma wafaqallah, kecuali Allah yang menempatkan, Allah yang wafaqah itu yang ya taufik lah intinya. Allah yang memberikan taufik di situ. Bisa kita lihat walaupun yang hadir banyak, tapi coba lebih banyak mana dengan orang yang tidak hadir. Itu saja. Untuk datang ke sini butuh perjalanan butuh perjuangan yang luar biasa, harus jihad melawan enak dinginnya bantal mungkin. Boleh hawa-hawa nggak ini? Mengantokkan ini. Aduh, angone bungko ngeding iya bakune bungko. Ngeding tapi lain, rahmat turunnya bukan di rumah, rahmat turunnya di sini. Di majelis inilah turunnya rahmat. Kalau dengan mau ngeding beribadah, ya tak usah pengajian, pasang tak salon nah udah. Iya kan, beda. Dan ketika di sini Anda bisa menjaga adab, Anda duduk di sini. Tapi kalau di rumah paling dung-tejungan sambil korokokan, ngopi, ya. Ya perak oleh ngeding, perak oleh ngeding. Nah ini, jadi ini diantara salah satu manfaat ketika kita hadir di sini. Lebih ketika kita hadir untuk meringati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid. Ada maulid, ada bulan maulid. Ini beda. Apa itu bulan maulid? Bulan maulid itu adalah bulan Rabiul Awal. Dahulu dikenal dengan Rabiul Awal. Rabi' bersemi, Rabiul Awal. Begitu Nabi lahir, berubah, sebagian mereka mengatakan Rabiul Anwar, bukan awal lagi. Rabiul Anwar, berseminya cahaya, sehingga bulan itu menjadi mulia, diperingati oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau bulan maulid itu terbatas. Ada berapa bulan maulid? Ada berapa hari? Kalau tidak 29, 30. Tahun ini berapa? 29, kemarin hanya 29 hari. Tapi kalau maulid tanpa ada batas, sampai kapanpun kita bermaulid dengan Nabi Muhammad SAW. Buktinya sekarang bulan maulid sudah lepas, kita sudah ada berada di berapa Rabiul Tsani sekarang? 13, 14, 13. Sudah 13 hari yang lalu bulan maulid telah berlalu dari kita, tapi maulid tidak pernah berhenti dari kita. Apa di sini? Kenapa begitu? Karena maulid itu memang tidak ada batas. Kenapa? Karena kita, Pak, Bu, tidak bisa lepas dari Nabi dalam hidup kita selama 24 jam. Kita tidak bisa lepas dari Muhammad SAW. Dari mulai melak mata sampai metem sampai melak boleh, tidak bisa lepas dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi itu datang, diutus itu membawa aturan, membawa akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, apa sih maulid? Sampean Bu bila tanya aki mau so anak sekarang kan kritis. Mak, apa mak maulid itu mak?
Apa jawabannya, Bu? Ya molot, nak. Iya molot, mak. Apa? Molot itu apa? Ya molot. Mulai ngangkat. Telu kali. Mak, iya nangale tulisannya molot, mak. Tapi apa? Molot itu maksud itu apa, mak? Artinya apa? Ibu lo, tak ngerti. Goblok. Mulai pikirkan anak. Padahal si goblok siapa? Hah? Mana? Tak tahu, tak bisa jawab. Anak sih kiri. Maulid itu, Pak Bu, ungkapan rasa syukur, tasyakuran. Nah, selamatan. Udah itu gampangannya sudah. Tasyakuran atau selamatan atas apa, Beb? Atas kelahiran Nabi dan atas diutusnya Nabi. Loh, Beb, emang Nabi lahir ada tasyakurannya? Mikir Nabi sampai andi anak selamatan enggak? Hah? Pak, sampai andi anak selamatan enggak? Bininya sampai rembi bus keluar. Iya kan? Ya kan apa? Ya tak kira iya dah. Aku salah saya andi bini dah yang sekarang doakan sudah 8 bulan lebih ini. Ini yang ke-11 hamilnya. Mohon doanya. Sebagian orang bilang, Beb, sampean mencret apa itu macam-macam alasan. Dah. Nah, sampai dimanggil lupa lah. Nah, begitu sampai nanti anak rembi, ya kan? Ini santai ya. Ini enak tabu tak nyaman dari beberapa arah ini sudah. Begitu rembi, ya kan? Bila laki, embi berubah. Bila bine, apanya mana? Akikah. Anda punya anak, Anda selamatan, tasyakuran, bentuk rasa syukur karena pemberian dari Allah. Nabi Muhammad itu dilahirkan Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, itu adalah pemberian dari Allah. Nah, inilah yang kita syukuri, kita tasyakuran atas pemberian Allah. Begitu juga anak itu pemberian, bukan hasil sampean, Pak. Oh, dia hasilnya berjuang, Beb. Ada. Loh, buktinya kalau kan bodoh kan orang sudah berapa tahun kawin? 15 tahun, Beb, 10 tahun, 20 tahun. Berapa anaknya? Ya itu, Beb, masih belum bikin. Tidak mungkin. Kalau bikin tetap bikin. Hanya saja belum dikasih. Belum diberi oleh Allah. Sehingga dia harus mengeluarkan uang berapa juta di situ. Datang ke sana, datang ke sini untuk supaya punya anak. Bodoh saya perak kerja letih. Kan? Nah, ungkapan rasa syukur, anak laki embi 2, anak sabine embi sit. Pertanyaan, anak yang kalian tasyakuri, anak yang kalian selamati itu tahu enggak jadi apa nanti? Hah? Kira-kira rezeki anak itu saya sampai embi itu jadi maling atau jadi ulama? Tak tahu kan? Tak itu mau. Beb sampai nanti anak jadi apa rezeki, Beb? Tak tahu jadi apa. Cuma kita didik, mudah-mudahan kita minta kepada Allah semua yang punya keturunan ini dikasih keturunan yang solehah. Itu sudah yang kita minta. Tapi jadi apa belum jelas. Anda berani menyembelih kambing 2. Nabi yang menyelamatkan kita berpambi. Ayo, Bertal, berpambi Bertal. Mamarjan berapa? Untuk Rasulullah Bapak jana. Yang menyelamatkan kita nanti sampai di akhirat. Yang Nabi tidak ridho satupun dari umatnya masuk neraka. Ya apa? Bagaimana perhatiannya Nabi? Nabi ini perhatikan. Nabi itu satu waktu dengan Sayyidatuna Aisyah istrinya. Ini Sayyidatuna Aisyah ini, Pak. Ini anak kasih tahu sekarang nih ya. Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi. Orang yang dekat dengan Nabi, bukan hanya dekat, tapi satu rumah dengan Nabi. Bukan hanya satu rumah dengan Nabi, satu kamar. Bukan lagi satu kamar, satu apa? Satu ranjang. Bukan lagi satu ranjang, satu selimut. Bertemu kulit Nabi dengan kulit Sayyidatuna Aisyah, bertemu keringat Nabi dengan keringat Sayyidatuna Aisyah. Walaupun dekat, walaupun
Sayyidatuna Aisyah tetap memandang Nabi dengan pandangan takdim dan hormat, sehingga beliau masih butuh dengan doa Nabi Muhammad, sehingga dia mengatakan kepada suaminya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tolong doakan aku. Doakan aku ya Rasulullah. Minta doa, butuh dengan doa Nabi. Kita ini kan dekat, enggak. Amolot ya kadang-kadang. Minta sombongan ngojok tandi WC. Macam-macam sudah alasan sudah. Lihat Sayyidina Aisyah yang sudah dekat seranjang, yang bertemu kulit dengan kulit, tapi masih minta doa. Lalu apa kata Nabi? Kau minta doa kepadaku? Iya, didoakan. Nabi angkat tangan, Allahumma fir li Aisyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Aisyah. Dimintakan doa di situ. Ma taqaddam, dosa-dosa yang telah dilakukan, yang telah dahulu. Wa ma ta'akhkharat, yang misalnya nanti ke depan, itu sudah dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'a'lanat, apa-apa dosa yang telah dilakukan secara terang-terangan. Wa ma'asarrat, dan dosa-dosa yang dikerjakan yang secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, ampunkan ya Allah. Jadi Nabi minta, memohonkan ampun kepada Allah untuk Sayyidatuna Aisyah agar dosanya diampuni, baik dosa itu yang akan datang maupun dosa yang telah lalu, dosa yang rahasia maupun yang terang-terangan. Begitu Sayyidatuna Aisyah mendengar doanya Nabi, Pak, Bu, apa yang terjadi? Dalam hadis dijelaskan, dari senangnya Sayyidatuna Aisyah, girangnya dia, aminnya itu sampai kepalanya itu menyentuh apa? Ini toot, nih, dengkul. Iya, dengkul. Lutut. Nah, ya toot sudah. Mengkanari Madura, lutut itu bulu toot. Lutut. Jadi amin sampai nunduk, doakan amin, jadi senangnya itu. Sampai ditanya oleh Rasulullah, ya Aisyah, engkau senang ya Aisyah dengan doaku ini? Bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah? Yang berdoa adalah engkau, utusan Allah, kekasih Allah yang tidak mungkin ditolak. Sehingga dikatakan dosa Sayyidatuna Aisyah itu rontok bagaikan daun-daun kering yang berguguran diterpa oleh angin dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi? Kau senang Aisyah? Gimana aku tidak senang? Yang berdoa engkau ya Rasulullah, kekasih Allah yang tidak mungkin ditolak doamu. Begitu aku gembira sampai kepala menyentuh kepada dengkulnya, lututnya, sampai parahannya. Ketahuilah Aisyah, itu adalah doaku untuk umatku setiap sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita lahir, sebelum ayah kita lahir, sebelum datuk-datuk kita lahir, Nabi sudah mendoakan kita semua. Kita mendapatkan bagian doa Nabi Muhammad SAW. Setiap 5 waktu Nabi angkat tangan memohonkan ampun, doa, meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita lupa dengan Nabi Muhammad, tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad, tandanya habis ke Nabi Muhammad. Manusia macam apa? Nah ini bentuk syukur kita, sehingga ulama menggiring kita semua untuk senantiasa bersolawat, maulid, mau apa saja. Kalau tidak ada Nabi, Pak, hancur hidup ini. Sebelum Nabi diutus, jahiliyah yang terjadi, hidup amburadul, manusia tidak ada harganya di situ. Bahkan maaf, perempuan tidak ada harganya ketika itu. Perempuan hanya sebagai pemuas nafsu seks saja, tidak lebih dari itu. Diperdagangkan, diperjualbelikan, bahkan bisa diwariskan. Ketika suami istri, suaminya meninggal, ibunya jadi janda, ibu itu warisan anaknya, diwariskan ke anaknya, ditiduri oleh anaknya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Perbuatan binatang. Ketika Nabi tidak ada, Nabi diutus membawa aturan, membawa adab, membawa ajaran, membawa syariat.
Nah, dengan diutusnya Nabi dengan bawa aturan ini, sering saya juga sampaikan, aturan ini kalau dinilaikan angkanya satu. Jadi orang punya akhlak berarti nilainya berapa? 1. Yang lainnya hanya 0. Bodoh orang andi akhlak, andi adab, andi aturan, membawa aturan Nabi. Nilainya berapa, Bu? Situng, andi situng nilai. Sela dia ini andi akhlak ratin, Bu. Berarti tambah 0. Berarti berapa angkanya? 10. Sela ratin alem tambah 0 boleh berapa? 100. Sela ratin alem baik suka sedekah tambah 0 boleh berapa? Saya ibu suaranya bagus, bila ngaji kori bagus tambah 0 boleh berapa? 10.000 dan terus begitu. Tapi sekalipun suaranya bagus, wajahnya cantik, orangnya kaya, orangnya alim, tandi atoran lang situngna kali berapa? Artinya apa di sini? Silahkan Anda hebat, silahkan Anda kaya, silahkan Anda jadi pejabat, silahkan Anda meniti karir, apapun yang kau punya, selama kau tidak membawa aturan Nabi, kau tidak membawa ajaran Nabi, 0 nilaimu, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipahami sekarang. Coba melak mata, apa saya baca? Hah? Oh, ada saya tahu. Maksudnya fikir lah guna. Apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama. Banyak kita hafal. Lakuna anak nama maksudnya fikir, norok dia cepat terakhir labong, tojuk dia kelas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Rasulullah. Jaga. Iya kan? Masuk ke jeding. Utamakan kaki kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika wal. Aturannya siapa? Rasulullah, tidak bisa lepas. Begitu masuk kata Rasulullah, jangan langsung ambil air, jangan langsung tangan dicelupkan, tidak boleh. Tidak boleh, basuh dulu tangan sampai 3 kali, cuci dulu tangan, jangan langsung kalau camping langsung masuk. Jangan, tidak boleh. Ajaran Nabi tidak seperti itu, cuci dulu. Kenapa kok disuruh cuci? Karena Nabi mengatakan li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana ini tangannya malam menginap. Nginep edim ada saya tahu. Sampean tedu. Oleh saja macu hilang. Tak tahu kan? Tahu, ya dong boleh. Mereng kagak ya? Ajahil boleh. Dong boleh, ya kan? Itu mengkasih dikit nyaman. Lah pas ketel masuk. Iya kan? Kabudi masuk. Tak sadar sampean ngenep edim mah tak tahu tentang sampean. Inilah hebatnya agama, urusan kecil diatur. Masuk kamar mandi sehingga tidak boleh masuk biar tidak bawa kuman. Loh, tangan bersih, bener bersih kering. Bener bersih kering. Men kering iya, kecuali men sampean teduk etale garanjang tanangnya. Nah, itu insyaallah aman. Kan tidak tahu. Ayo sudah. Coba menggoda orang tedung beri CCTV atau beri kamera. Muntah ke mana-mana tanangan engkau sudah. Iya kan? Ya mencari orang sekarang gitaran. Ekor-ekor ya kan? Nah itu. Sehingga biar tidak menimbulkan penyakit disuruh cuci dulu. Inilah ajaran Islam. Iya kan? Ajaran Islam ini indah. Wudu, habis itu senantiasa itu wudu. Kalau misalnya batal, wudhu lagi, kan begitu. Kentok, wudhu, kena ngaki. Kenapa sih kentok burik, mek langsung ini yang dihisap? Ya ajaran Nabi dah sebanyak-banyak. Saya kan begitu kan? Lu kan logika tidak masuk akal, Beb. Saya kentok burik. Kenapa mek robona apa? Muana saya percaya. Nah, walaupun ini bukan jawaban yang dari agama tidak. Cuma jawabannya ulama mengatakan begini. Menbodoh orang kentok saya tahu siapa? Sampean sekarang kentok. Saya topi burina apa robona? Iya kan? Toju.
atau put. Nah ini kira-kira, ayo Mas Eno, sampai careta pun kamu kono. Aduh kak, kendok engkau pengajian akan tok dosa kak. Angin ini kan, tak kira dosa kak. Tak kira. Intinya apa di sini? Ajaran Nabi sangat-sangat lengkap, sempurna. Andaikan tidak ada aturan Nabi, manusia naudzubillah. Sekarang ini maaf banyak yang terjadi, remaja putra dan putri pacaran, betul? Tiba-tiba pacaran tak sengaja, sebulan 2 bulan kok tidak datang tamunya, ngandung ternyata, ya kan? Cepet-cepet dikawinkan. Tojo eko adeko pintu taswijaha wan nikah bil mahri matkur, begitu dipajang tabuk sedarajo, la haula wala quwata illa. Kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad. Makanya yang terpenting bukan maulidnya sebenarnya. Tujuan kita datang ke sini selain bentuk rasa syukur dengan diutusnya Nabi, tapi pegang syariatnya. Itu yang terpenting. Kalau kau tidak pegang syariat Nabi, kau tidak punya harga, kau tidak ada nilai. Sehingga ini yang terjadi sekarang. Hati-hati. Banyak sekarang ketika anaknya sudah hamil di luar nikah, malu. Mak bermama ngandung kok ma, dosa ma bona, dosa na bermana. Oh entar kesana nak, itu bodoh tukon pecet nak, pecet fina pecet. Tret keluar untuk resek buang. Iya kan, banyak terjadi nggak kira-kira? Banyak. Bahkan di Telango ini di mana itu? Sarakapa di mana itu? Cungalang. Di mana itu? Ada kan bayi dibuang? Ada. Palasa. Lihat. Tapi kalau di kota banyak, di kota tuh banyak praktek aborsi, banyak di situ. Banyak praktek aborsi, banyak. Setelah selesai bermana, mare bu keluar lah bu, alhamdulillah ada saya tahu. Mare mate anak, alhamdulillah zaman sekarang. Ini lebih kejam dari perbuatan jahiliyah. Jadi lihat sekarang. Dia lupa, ya manusia tidak ada yang tahu, tapi ingat Allah tahu. Nanti di akhirat orang yang suka menggugurkan kandungan, sekalipun dia menikah dengan sah tanpa ada alasan, sekalipun dengan sah, apalagi yang tidak sah, dengan kuasa Allah, bayi-bayi itu nanti dengan izin Allah dihidupkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa kau bunuh ini anak-anak? Ditanya, tidak bisa menjawab orang tuanya. Ketika tidak bisa menjawab, dalam tafsir dikatakan itu bayi-bayi anak-anak tadi itu diberi pecut oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satu pecut dari api neraka. Sekali pukul ke orang tuanya, dar, langsung leleh seluruh tubuhnya. Begitu leleh kembali lagi, hajar lagi. Bu, Anda ditempeleng oleh orang sakit, tapi lebih sakit ketika yang menempeleng anak Anda sendiri. Betul Pak? Sampian Pak, tokol mau seorang pegel tak pegel Pak, sakit tak sakit. Bermasih namper sinokol anak TV. Dan itulah yang terjadi nanti di akhirat. Orang yang dengan sembarangan menggugurkan, dia bunuh. Inilah jahiliyah modern lebih kejam. Kalau dulu nunggu lahir baru dibunuh, sekarang belum lahir pun dibunuh. Hati-hati. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipecut dengan pecutan, sekali pecutan akan melelehkan daripada anggota tubuhnya. Ini tidak terhormat, kumpul kebo ketika dia tidak pegang ajaran Nabi Muhammad. Perbuatan yang jijik, perbuatan yang kotor, perbuatan yang hina ketika dia kumpul kebo tanpa ikatan pernikahan. Makanya jangan bangga sekarang. Ini kan anak-anak muda kan motor weng terus segala macam, ninja misalnya atau apalah segala macam, gaya tak bengal kabung kok, ngambek perapatan, ngambek pelabuhan, janjian di sana. Hai para gadis, jangan mau Anda ditipu oleh laki-laki hidung belang. Dan hai para pemuda, Anda seorang muslim, Anda wajib menjaga kehormatan seorang muslimah. Itu adalah saudari perempuan Anda.
Pernah di zaman Nabi ada seorang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat ngambil pedang mau dibunuh ini orang sudah. Kurang ajar, di depan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sebentar, kata Rasulullah, tahan pedangmu. Ditanya, bagaimana kalau adikmu itu dizinahi oleh orang? Bagaimana kalau itu berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau itu berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau itu berzina dengan anak perempuanmu? Maka dia terdiam, disudahlah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba, hai para pemuda, ketika kau ingin merusak, menodai seorang wanita, ingat kau punya adik perempuan, kau punya anak perempuan, kau punya ibu perempuan. Bagaimana kalau itu ibumu yang digitu oleh orang lain? Makanya ayo kita pikir baik-baik di sini. Ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, ini bentuk rasa syukur kita karena Nabi membawa aturan. Bentuk syukur kita itu mengadakan maulid. Apa maulid? Membaca sejarah Nabi, bersolawat dengan Nabi, yang mana semua keuntungan kembali kepada kita. Kembalinya kepada kita semuanya. Kalau kita tidak datang ke tempat ini, minimal, saya katakan minimal, kita itu sudah tidak berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi? Mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya taufik ini mahal harganya. Coba kalau sampai di rumah, apa yang dilakukan? Wallahu a'lam. Minimal ya tidak bersolawat. Nah, itu yang terjadi sudah. Tapi ketika Anda kumpul di sini, Anda bersolawat. Apa faedahnya bersolawat? Saya ulang lagi. Di antaranya, ini yang pokok sudah. Di antaranya, ketika Nabi Isra bertemu dengan sosok malaikat memiliki tangan itu ada 1000. Setiap tangan punya jari 1000. Berarti jumlahnya berapa? 1 juta. Jaringnya 1 juta ini malaikat. Ditanya oleh Rasulullah, untuk apa kau punya tangan 1000? Setiap dari tanganmu ada jari-jari 1000 sehingga berjumlah 1 juta. Ini untuk apa? Dibilang untuk menghitung daripada jumlah hujan yang turun. Dan dia bisa mampu menghitung semua ikan yang ada di lautan, bisa menghitung semua jumlah pohon yang ada di muka bumi ini, rumput-rumput, daun-daun, semua bisa dihitung semuanya. Pasir-pasir yang ada di lautan semua bisa dihitung semua. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang tidak bisa kau hitung? Yang tidak bisa aku hitung cuma satu. Apa itu? Ketika sekelompok umatmu berkumpul bersolawat kepadamu sehingga Allah hujankan, curahkan yang namanya rahmat. Rahmat yang ketika turun itulah aku tidak sanggup untuk menghitungnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita basah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan rahmat, insya Allah selama kita jaga rahmat tadi dengan kita tidak melanggar syariat Nabi, surga jaminannya. Sehingga dikatakan paling sedikitnya hadir ke tempat seperti ini adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kol sapolo berarti 1 jam. Ya kan? Ngeter masalahnya Pak Apollo terus ini lagi kondisi kurang sehat, jadi cuknya banyak di tahun datang boleh kan namanya kan ki banyak ini area apa ini area Tanggal Situng ini umum enggak? Umum. Nah, Tanggal Situng Jungalang hall, iya hall. Mah, di mana kenangan? Temora Klinik Ciherman. Nah, ini Pak Rawi ada di sini, Sohibul Bednya. Jadi tanggal 1 Desember berarti besok libur, tanggal 30, tanggal 1 mulai lagi. Nah, ini. Ya, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan dengan melihat antusias masyarakat ini dengan terus artinya ini menunjukkan bahwa insya Allah kita semua yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang dikehendaki kebaikan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, bukan kita menghendaki. Kalau kita menghendaki kebaikan itu sudah pasti, tapi Allah yang menghendaki kebaikan kepada kita. Apa itu tanda-tandanya? Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan berikan kita pemahaman terhadap agama. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman agama? Ya tentunya dengan hadir ke majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan barokah dari majelis ini, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebaikan demi kebaikan setiap harinya akan terus mengalir kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, handai tolan semua di masyarakat kita, insya Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicinta oleh Allah, hamba-hamba atau umat yang dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia disambut oleh Nabi Muhammad, ketika kita berada di barzah kita ditemani oleh Nabi Muhammad, ketika kita dibangkitkan di mahsyar berada di kelompoknya Nabi Muhammad, ketika melewati sirat ada di rombongan Nabi Muhammad, dan insya Allah puncaknya kita di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وترفعنا بحمدك عن الدرجات وتبلغنا بسوق من جميع خيرات الحياة والموت والممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ووت الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم اسلم لأمة سيدنا محمد، اللهم اسلم لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارفع لأمة سيدنا محمد، اللهم انصر لأمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.